Cikum udah berada di AYT kurang lebih sekitar 15 tahun. Sekitar 2 tahun udah ibadah di sini. Sekitar 3 sampai 4 tahun. Ya kira-kira 3,5 tahun lah. Cukup lama ya, udah sekitar 3 sampai 4 tahunan. Udah 6,5 tahun. Cuma sekarang aku juga lagi ikut komunitas bio. Sekitar 1 tahun lebih. Sekarang sih aku melihatnya ya udah cukup baik sebenarnya. Cuma ada beberapa masukan yang aku pengen kasih. Mungkin bisa lebih sering hadir ya, terutama kalau staff lebih sering datang AYT sama kalau untuk perhatiannya sih aku masih ngerasa udah cukup perhatiannya. Menurut aku staff-staff di AYT itu udah bikin aku supaya lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus juga melalui acara-acaranya di situ juga aku merasa kekeluargaannya. Kalau menurut aku memang sudah cukup baik, tapi emang yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, jadi udah cukup baik tapi belum maksimal. Udah bagus sih, cuma makin ke belakangan kok kayaknya makin jarang ngeliat staff ya di gereja. Ya ini sih bagus sebenarnya. Kalau buat apalagi buat Koremon itu menurut aku sangat bertanggung jawab. Udah cukup baik. Dari penyampaiannya sih udah bisa masuk, kita udah bisa ngerti ya. Kalau menurut dari aku sendiri Sudah menyampaikan firman Tuhan dengan baik, tetapi memang tidak semua sih kalau menurut saya. Saya merasa banyak perkembangan ya dari awal saya masuk di sini sampai sekarang gitu. Banyak orang-orang ataupun pengkhotbah yang dari tadinya ngomongnya masih grogi ataupun penyampaiannya masih kurang, dan sekarang udah lebih banyak, lebih kreatif. Benar-benar diajarin supaya untuk saling mengasihi sesama lainnya itu lebih ketara banget menurut aku, dan aku cukup memahami tiap-tiap yang khotbah berbicara. Untuk khotbah dalam ya, kayak Kobi, CL, Kopal, Koremon sama Om Wiwi, itu sih menurut aku mereka udah sangat bagus penyampaiannya, karena materi yang mereka berikan itu sesuai dengan umur para remaja, sehingga apa yang mereka sampaikan itu dapat dicerna dengan baik juga. Menurut saya beberapa pendeta di AYT memang bagus dalam menyampaikan firman-Nya. Ya jadi di banyak sih kayak Covid itu tuh punya pembawaan yang lucu, punya pembawaan yang baik, yang keren. Terus kalau di Koko yang biasa temanya tuh suka unik sendiri di antara yang lain gitu. Sama Om Lili punya kesaksian yang menarik. Sama CL pembawaannya tegas. Itu tuh aku banyak berubah gitu. Dan kalau yang ngebantu aku dalam hal kerohanian itu memang ada yang mentoring aku. Itu papanya Kopal dan papanya Kobi, namanya Om Gunawan. Dia itu selalu ada kalau buat aku, kalau misalnya aku lagi pengen cerita, dia selalu nyempetin waktu. Bahkan kita pernah sharing-sharing sampai 7 jam itu, dari pagi sampai malam. Untuk orang pertama yang nolong aku sih ya pasti itu mami ya, karena mami yang selalu biayain aku untuk memenuhi kehidupan aku. Pertama aku mau ngucapin terima kasih sama Kak Andre, soalnya dia yang bikin aku bekerja di sini. Itu ada yang namanya temanku namanya Dewi, karena menurut aku dia itu orang yang sabar, terus juga dia itu mempunyai jiwa dalam melayani, sehingga aku belajar melayani itu dari dia. Khususnya untuk guru-guru SMK Strada 2 yang menurut saya beda banget sama guru-guru sekolah saya sebelumnya. Saya ngerasa di SMK Strada 2 ini saya benar-benar diajar gimana caranya untuk menjadi murid yang baik. Dan SMK aku namanya Dian. Ya, dia kita juga sering duduk satu bangku dan sering bercerita-cerita tentang kerohanian juga sih. dari luar itu sebenarnya lebih ke pada sebuah organisasi. Itu organisasi di sekolah yang ekskul yang aku ikutin. Di situ sih aku dapat belajar banyak hal, terutama dalam hal pembentukan karakter. Terus ada juga saudara aku, namanya Ari Andi Armando. Dia itu juga baik sama aku. Kalau misalkan aku lagi ada masalah, dia selalu ada buat aku. Nggak lupa juga untuk satu orang ini, yaitu Om Markus, yang selama ini juga udah mengajarkan saya tentang kasih Bapak. Kalau untuk orang tua itu selalu mensupport aku lah dalam hal keuangan. Contohnya sekolahin aku, kasih makan aku, kasih tempat tinggal dan sebagainya. Amel itu jadi aku sering cerita-cerita sama dia gitu, minta pendapat. Jadi ya saya ikut kepikiran aja, sama dia juga sering cerita ke aku juga. IT ini nih aku ngerti gitu loh. Aku merasa kalau
itu tuh nggak baik gitu. Jadi menurutku tuh pengukuhan iman buat diri aku, jadi aku bisa tetap masuk di jalurnya Tuhan gitu. Cikum, Kobib, sama Cidesi sering banget ngedengerin aku. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Paulus yang pertama kali menjadi mentor saya di YT, mengajarkan saya bagaimana cara membimbing orang lain dan bisa menerima orang lain apa adanya. Tuh Aldo, aku sama dia kan sebenarnya udah dari kecil ya. Ya kami sering cerita-cerita lah, tukar-tukar pikiran. Adik aku sendiri itu dia kan orangnya pendiam dan juga agak cukup lebih sabar, sehingga aku juga belajar sabar dan untuk mengontrol kata-kata aku itu dari adik aku sendiri. Itu yang utama itu ada Cikum, ada Kopal, ada Kobik, ada Koremon, ada Cidesi, ada Cieva, ada Jason, ada Dini. Nah mereka itu selalu ada untuk aku kalau aku lagi pengen sharing, aku lagi pengen cerita. Nah kalau yang kedua itu Doraemon juga sering nanya-nanya gitu tentang masa kehidupan aku itu gimana, di sekolah gimana. Kadang ya maksudnya suka perhatian juga, sama Kobib juga kayak gitu sih. Sama kayak Doraemon, dia juga suka nanyain tentang aku di mana sekarang, di organisasi ini gimana. Karena ada Cikum, Kobib, dan Kopal. Mereka bertiga adalah orang yang selama ini sih mereka menjadi pendengar yang baik untuk aku, dan mereka juga memberikan masukan-masukan yang positif untuk aku. Aku sangat belajar banyak dari mereka. Sanjaya, Fanny Agustin, Amelia, Adeline, Eva, Desi, dan teman-teman yang lain yang saling mengingatkan untuk saat teduh. Di Kopal, Kobib, Cel, dan yang lainnya telah mengubah pribadi dan karakter saya. Ada Kak Hamdi, Kak Putri, dan Kak Kiki selaku senior dan PH aku. Kepada Mel, Kobib, Doraemon, sama Aldo, thank you buat semuanya. Terima kasih untuk Mama, terima kasih untuk guru-guru Strada 2, Bu Utik, Pak Anto, dan yang lain-lain. Terima kasih juga untuk Om Markus, untuk Om Paulus, untuk Fanny Agustin, untuk Adeline, untuk Amel, untuk Eva, untuk Desi, dan untuk FNB semuanya terima kasih. Dan untuk Asien, untuk Onyo, untuk Shani juga terima kasih. Thanks Ko Andre dan thanks LYT. Thank you ya Mami, thank you juga Papi, Om Gun, thank you juga. Terus thank you juga untuk saudaraku Ariandi. Terus untuk staff YT, terima kasih banyak ya, arigato. Terima kasih Mami, terima kasih Ruth, terima kasih Cikum, terima kasih Kobib, terima kasih Cidesi. Thank you Mami, thank you Dian, thank you Lia, thank you Dewi, thank you juga untuk Kopal, thank you Cikum, thank you Kobib. Terima kasih kepada Papa Mama yang telah mengajarkan saya dan juga para pendeta yang ada di YT, Kobib, Kopal, Cel, dan lain-lain. Terima kasih Sang Penolong. 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 Terima kasih